Infrastruktur sudah menjadi kebutuhan utama yang terus dikebut setiap harinya. Mulai dari infrastruktur bangunan, jalan, gapura, rumah, dan lain sebagainya. Pembangunan yang semakin banyak inilah yang membuat peluang baru di dunia usaha, yaitu usaha toko bangunan. Nah, bagi kamu yang sedang bingung ingin membuka usaha apa, maka usaha toko bangunan inilah yang bisa menjadi salah satu pilihan. Selain mempunyai prospek yang besar, usaha toko bangunan juga sangat minim akan resiko. Toko bangunan memang sudah banyak dijumpai di berbagai tempat, terutama di kota-kota besar. Namun usaha ini masih sangat jarang di daerah pedesaan, bila pun ada masih sangat kecil dan produknya masih terbilang sedikit. Tentu saja bila modal bukanlah masalah bagi kamu, maka membuka toko bangunan yang lengkap sangat cocok untuk kamu lakukan. Apalagi saat ini pembangunan selalu ada hampir setiap harinya, sehingga dipastikan tokomu juga akan selalu ramai. Lalu produk apa saja yang dijual di toko bangunan kamu? Hal ini harus kamu pikirkan terlebih dahulu, mengingat ada banyak sekali produk yang harus dibuatkan list. Umumnya ada beberapa jenis produk yang bisa kamu siapkan. Seperti yang pertama, alat bangunan. Dalam toko bangunan yang akan dibuat, kamu wajib menyediakan alat-alat bangunan. Alat bangunan ini bisa berupa gergaji, palu, alat ukur meter, penghalus, dan berbagai alat lainnya. Biasanya kebutuhan alat seperti ini sangatlah tinggi, di mana kamu harus menyediakannya di toko bangunan yang kamu buat. Di sini, usahakan sediakan alat bangunan yang lengkap dengan berbagai ukuran, mengingat kebutuhan orang berbeda satu sama lainnya. Selain alat bangunan, tentunya kamu juga harus menyediakan material bangunan. Misalnya saja seperti pasir, batu bata, kayu, besi, semen, dan lain sebagainya. Biasanya material ini memiliki beberapa jenis atau varian. Di sini kamu tidak harus menyediakannya secara langsung, namun bisa pula bekerja sama dengan pihak supplier. Sehingga bila ada pesanan saja, kamu baru mengambilnya di pihak supplier. Tentu hal ini sangat menguntungkan, karena selain lebih hemat, toko juga tidak terlalu penuh dengan material tersebut. Kamu hanya perlu menyediakan contoh material di toko sebagai alternatif saat terdapat pembeli. Ada pula perlengkapan furniture yang bisa kamu sediakan pula di toko kamu, di mana furniture biasa dicari sebagai pelengkap untuk rumah atau bangunan lainnya. Beberapa furniture seperti jendela, pintu, meja, kursi, hingga almari sangatlah bagus untuk kamu sediakan. Agar lebih lengkap lagi, sediakan juga alat-alat yang ada di kamar mandi, di mana alat kamar mandi inilah yang biasanya akan dicari pertama kali saat proses pembangunan hampir selesai. Jangan lupa juga untuk menyediakan aneka alat kelistrikan, mengingat ia sangat penting untuk ada dalam sebuah bangunan. Tidak perlu menyediakan alat listrik yang rumit, namun cukup berikan pilihan alat listrik standar yang biasa digunakan. Sebut saja kabel listrik, colokan, lampu, ataupun alat listrik lainnya. Umumnya alat listrik seperti ini tidak hanya dibutuhkan oleh pembangunan saja, namun masyarakat biasanya membutuhkan alat kelistrikan untuk kebutuhan tertentu. Sistem saluran air menjadi peralatan berikutnya yang bisa kamu sediakan, di mana saluran air memang sangat penting untuk sehari-hari. Sebut saja pipa paralon, keran air, hingga pompa air menjadi aneka peralatan yang bagus untuk kamu sediakan. Tidak hanya satu jenis saja, namun kamu bisa menyediakannya dengan lebih bervariasi. Baik dari ukurannya ataupun merek dari produk tersebut, bisa kamu sediakan berbeda-beda agar konsumen bisa memilih sesuai dengan keinginan mereka. Saat membuat toko bangunan ada banyak sekali peralatan yang mesti disiapkan. Tidak hanya peralatan besar saja, namun peralatan kecil juga mesti kamu perhatikan. Biasanya, yang sering dilupakan ialah bahan perekat, di mana produk ini sangatlah penting untuk ada dalam sebuah bangunan. Bahan ini sendiri terdiri dari paku, lem kayu, hingga berbagai alat sambungan. Alat perekat sendiri tentunya memiliki banyak merek di pasaran. Ketahuilah dahulu merek yang laris dan disukai. Hal ini penting
agar usaha kamu bisa terus berjalan nantinya. Sebelum memulai usaha toko alat bangunan, tentu kamu wajib tahu tentang analisis usahanya. Di sini kamu bisa membuat rinciannya terlebih dahulu, mulai dari modal yang dibutuhkan, tempat usahanya, biaya operasional, hingga keuntungan yang akan diperoleh. Hal tersebut sangatlah penting dilakukan agar kamu bisa menyiapkan rencana atau strategi bisnis. Dengan begitu, kamu bisa menjalankan usaha dengan lebih lancar. Jangan lupa juga untuk melihat kondisi pasar, di mana kamu harus tahu ada tidaknya pesaing di sekitar tempat usaha yang akan kamu buat. Hal ini diperlukan agar kamu bisa tahu bagaimana cara untuk mengatasinya. Untuk mengatasi pesaing sendiri, ada banyak sekali cara yang dapat kamu lakukan. Mulai dari menyediakan produk yang lebih lengkap, toko yang lebih profesional, hingga memberi harga diskon untuk pembelian item tertentu. Selain itu, kamu juga bisa bekerja sama dengan para kontraktor, di mana mereka biasanya membutuhkan alat-alat bangunan dengan jumlah yang banyak. Tentu kamu harus menjalin koneksi dengan berbagai kontraktor tersebut agar bisnis toko bangunanmu lebih sukses lagi.